Nah, perhatikan data berikut. Jadi ini ada fenomena dari data percobaan di mana ada 5 larutan. Nah, di sini ada pH awalnya, kemudian ada pH sesudah penambahan, sedikit asam dan sedikit basa. Nah, berdasarkan tabel di atas, apa sih pendapat kalian mengenai pengaruh pH ketika dia ditambah sedikit asam ataupun basa? Nah, kita cek dari yang P. Ternyata yang P ini dari 3,0 menjadi 1,0, terus tiba-tiba menjadi 4,0. Nah, ini terjadi perubahan yang pertamanya dia asam banget, kemudian menjadi basa naik. Nah, perubahan ini tidak dalam jumlah yang sedikit, lumayan banyak kan? Nah, berarti kita tulis terjadi perubahan drastis. Sedangkan selanjutnya dari 5,0 ke 4,9 selisihnya 0,1. Kemudian yang dari 4,9 5,0 ke 5,1 juga selisihnya 0,1. Berarti selisihnya sangat sedikit ya. Nah, selisih yang sangat sedikit ini berarti kita tulis terjadi perubahan sangat sedikit. Nah, kemudian yang R juga sama ya, terjadi perubahannya sangat sedikit. Terus yang S, wah, terjadi perubahan yang sangat jauh dari 9 ke 8,5, dari 9 ke 10,5. Berarti drastis. Begitu juga yang T. Drastis. Nah, dari data yang tadi sudah kita lihat ada terjadi perubahan drastis sangat sedikit. Kira-kira mana sih yang larutan penyangga? Nah, kalian udah lihat ya, ternyata di larutan Q sama R terjadi perubahan yang sangat sedikit. Nah, terjadi perubahan yang sangat sedikit ini biasanya ciri-ciri dari larutan penyangga. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga itu sudah bisa kalian lihat di sini, yaitu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam, basa, atau air. Nah, tadi data yang ada itu sudah menunjukkan bahwa ternyata larutan Q dan R itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat sedikit. Nah, itu fungsinya larutan penyangga, dia fungsinya mempertahankan pH. Nah, ciri-ciri dari larutan penyangga itu agak berbeda dengan larutan hidrolisis, di mana hidrolisis itu sifatnya menentukan adalah yang kuat, sedangkan penyangga itu adalah yang lemah. Kemudian jumlah mol dia yang lemah pasti lebih banyak daripada mol kuat dengan cara kita menghitung molnya dengan M dikali V dan dikali val. Nah, kemudian larutan penyangga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Berarti nanti dia mempertahankan pH dalam keadaan asam. Kemudian yang kedua itu adalah larutan penyangga basa. Berarti dia akan mempertahankan pH-nya dalam keadaan basa. Nah, apa aja sih komponen-komponennya? Jadi kalau larutan penyangga asam, komponennya itu adalah asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Kalau penyangga basa berarti komponennya basa lemah ditambah asam konjugasinya. Sebagai contoh, misalnya yang pertama, saya punya asam lemah CH3COOH. Nah, asam lemah itu sifatnya dia terhidrolisis sebagian. Nah, sehingga biasanya untuk mendapatkan si basa konjugasi ini berasal dari garamnya. Nah, garamnya itu harus mengandung basa konjugasi. Nah, contoh misalnya CH3COH berarti kan basa konjugasinya adalah CH3COO-. Ini dapat dari mana? Didapat dari garamnya. Karena kalau garam itu terhidrolisis sempurna sehingga basa konjugasinya berasal dari si garamnya. Kemudian contoh yang lain misalnya H2CO3. Berarti kalau dia jadi basa konjugasi, H-nya kalian hilangkan 1 sehingga HCO3-. Dia berasal dari garamnya. Contohnya garamnya yang mau kalian buat HCO3. Oh ya, Na ada garamnya ya. Kemudian yang lain misalnya kalian mau buat asam lemahnya H2S. Berarti nanti basa konjugasinya HS- berasal dari NaHS. Boleh seperti ini. Itu komponen penyangga asam. Sedangkan komponen penyangga basa contohnya itu adalah NH3.
NH3 itu kan adalah yang sering kalian tuliskan, dan NH4+. Nah, dia berasal dari NH4Cl. Nah, contoh-contoh yang lain bisa kalian cari ya, silakan kalian cari yang lain.